Allahu Akbar. Astagfirullah. Ini ada ini, Mas. Oke. Ya. Wahai makhluk, kamu dekat dulu Bu sini, Bu. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Oke, ibunya sama masnya tenang. Kami di sini insya Allah permasalahannya bisa terselesaikan, Bu. Iya, Bu. Tenang ya, Bu. Ini rumahnya. Oh, ini Bu, rumahnya, Bu. Iya, bentar. Tadi nih. Ini kayaknya rumahnya. Kemudian nggak salah, Bu. Ya, tapi sebelum itu saudara, alangkah baiknya kita pembukaan terlebih dahulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Hendrik dan juga Mas Budi tentunya di channel Purwa Misteri. Terima kasih buat para saudara yang selalu hadir, selalu menunggu channel kita untuk selalu up to date. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, buat para saudara jangan lupa bantu like, bantu share, dan juga bantu subscribe-nya supaya channel Purwa Misteri bisa lebih maju dan bisa lebih berkembang lagi. Amin ya rabbal alamin. Ya, intinya kita ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Betul sekali, saudara. Jangan lupa buat para saudara yang baru saja hadir, kalian yuk typing di kolom komentar nama kalian itu siapa, biar insya Allah nanti saya beserta tim Purwa Misteri akan kami tawasulkan untuk hajat-hajatnya panjenengan semuanya. Benar sekali, saudara. Iya, monggo kalian typing di kolom komentar ya saudara ya. Nah, ini lanjut ke intinya saja. Kita mendapatkan laporan dari salah satu ibu ini, katanya orang dari anaknya itu dia sedang memiliki permasalahan. Jadi biar lebih jelasnya coba kita cek dan masuk ke dalam aja kali maksudnya ya. Semoga orangnya ada, Dik. Iya, kalau nggak salah nama ibunya itu Bu Mira. Tapi kalau anaknya saya lupa tadi itu. Oh iya. Lupa nggak ngompong ke ibunya nama anaknya siapa begitu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Langsung ada. Bu Mira. Benar Bu, ini Bu Mira? Ya, saya Alhamdulillah. Oh iya, silakan masuk. Iya, permisi ya Bu ya. Assalamualaikum. Oh, ini anaknya? Iya, itu anak saya. Oh, Silakan duduk. Mas siapa ya Mas ya? Danu, Pak. Oh, Mas Danu ya Allah. Mas Danu anak saya ini. Oh iya Allah. Ini lagi sakit-sakitan terus. Sakit-sakitan ya Allah. Gimana itu kalau boleh tahu Bu? Saya udah itu ke dukun, tapi dukunnya katanya itu harus dikasih persyaratan. Dalam 1 minggu udah sembuh, tapi dia begini lagi. Mungkin gara-gara nggak dikasih persyaratannya begitu Bu. Iya, itu mintanya dukunnya datang lagi ke sini, minta persyaratan, itu katanya harus ada kambing kendit. Oh, kalau dari artian bahasa Jawanya putus kendit ya? Iya, benar. Tapi saya nggak sanggup. Oh iya, memang susah sih untuk dicari Bu. Kalau kambing kendit dia juga harganya juga cukup mahal begitu ya Bu ya? Iya. Terus udah begitu, kalau nggak mau itu kambing kendit, itu ngancam dukunnya. Nanti keluarganya sakit-sakitan terus-terusan gini kalau nggak nyanggupin itu. Kayak contohnya masih jadi seperti ini. Iya, saya kasihan sama anak saya ini. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, berarti Mas Danu ya? Iya, namanya. Ini saya ingin bertanya Bu, berarti memang waktu itu sudah sembuh ya Bu ya? Iya. Sudah sembuh, terus dukunnya datang lagi ke sini, Iya, begitu? itu datang lagi ke sini. Ngasih persyaratan seperti itu? Iya. Astagfirullahaladzim. Tapi saya nggak sanggup. Oh iya. Kok ke ibunya, mohon maaf, kenapa ibunya ke tempat dukun Bu? Kenapa nggak ke tempat orang-orang, maksudnya ke rumah sakit atau bagaimana gitu Bu? Ya, saya kan kalau ke rumah sakit nggak punya uang banyak. Oh begitu. Jadi kan dukun itu kan serilanya. Bilangnya awalnya seikhlasnya, begitu. Dukunnya bilangnya. Barang udah sembuh Masnya, terus kemudian 2 minggu ya, berarti 2 minggu kesini lagi. Kesini lagi dukunnya. Terus malah ngasih persyaratan seperti itu. Iya, tapi saya tolak. Oh ya. Saya nggak sanggup. Astagfirullah. Kok setega itu ya dukunnya? Padahal katanya bilangnya seikhlasnya. Udah dikasih seikhlasnya, udah sembuh, beberapa minggu kemudian malah justru ngasih persyaratan ke ibunya, suruh ngasih kambing kendit ataupun utus kendit.
Ya itu juga salah dari dukunnya juga sih. Bilangnya juga sih kelasnya, tapi malah justru ada persyaratan gitu ya. Astagfirullah. Oh, bikir seperti ini ya. Iya, Coba sini. anak saya ini. Kok kayak ada bekas itunya? Itu sepertinya memar dik. Memar ya? Iya Allah. Kok bisa ada bekas memar di lehernya itu gimana Bu? Itu gimana Bu? Itu kan kalau lagi kumat itu gini-gini terus. Oh megang. Ya, megang ini kayak dicepik-cepik gitulah. Astagfirullahaladzim. Berarti nyakit-nyakit leher begitu? Iya, nyepik-nyepik leher itu nggak kerasa gitu. Allahu Akbar. Terus- Tapi kalau siang gimana itu Bu aktivitasnya dari Masnya? Itu aktivitasnya kayak gitu aja. Kalau itu apa kalau lagi kumat gitu, ya gini-gini, Nyekik. lidahnya ya keluar. Sampai keluar. Iya. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi. Coba nanti kamu cek dik. Mas Danu, Mas, Mas, kenapa Mas? Oh, ya, seperti ini Bu. Iya. Astagfirullahaladzim. Iya seperti gitu. Iya Allah. Kalau lagi kumat. Mas, astagfirullahaladzim, sabar Mas. Allahu Akbar. Oke, sebentar saya coba untuk netralisir dulu ya Bu. Ibunya yang tenang ya Bu ya. Yang tenang ya Bu. Pasti Tolong itulah. khawatir. Begini terus. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tapi ini gigilnya masih ini Bu. Masih. Tapi udah nggak sakit? Agak Mendingan. enakan dikit dah. Oh, agak enakan. Iya, daripada tadi tiba-tiba kadang-kadang sakit gitu. Astagfirullah. Mohon maaf agak tekak, coba saya mau lihat ininya. Ya Allah. Itu lehernya kan kalau lagi kumat gitu. Seperti ini. Iya. Lebam, muncul lebam. Tapi kalau nggak kumat ya hilang sendiri begitu atau gimana? Hilang sendiri. Astagfirullah. Kalau kumat begitu. Ini Masnya kalau boleh tahu sebelumnya ini rasanya kayak dicekik atau bagaimana Mas? Ya, kalau lagi sakit kayak ada yang Nyekik gitu. Kalau Astagfirullahaladzim. lagi tahu-tahu tiba-tiba ada yang nyakit aja gitu. Oh, astagfirullah. Lidahnya kan keluar kalau lagi Iya. kumat gitu. Itu Kalau- tadi hampir keluar itu. Iya. Kalau lagi datang itunya kali langsung ininya gini. Ilatnya keluar. Oh, Kayak gini iya, terus. iya. Ini juga saya yang bertanya Bu, apakah sebelumnya itu pas Masnya lagi sakit gini ada gangguan gaibnya nggak di rumah? Iya Bu. Kayak Pernah ada sesuatu suara hal apa gitu? Firman itu ada apa enggak? Itu ya no ada. Ada. Ada ya. Oh, Kayaknya Masnya juga. Itu anak saya lihat itu kayaknya ada yang serem-serem gitu. Oh, benar Mas. Iya. Benar itu Mas. Iya, ada yang serem-serem itu di situ. Astagfirullahaladzim. Udah Ya Allah. udah ngomong kayak gitu, dia kumat lagi kayak gini lagi. Oh, gitu. begitu ya ya. Oke, Mas saya tenang. Coba kita selidiki terlebih dahulu ya. Panjang ini sifat ya Mas. Iya. Oke, coba sini Mas Budi. Ini dik. Oke. Ya astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kok ada makhluk seperti ini? Makhluk apa ini? Warnanya biru. Iya dik. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya, Bu, Mas coba lihat ini. Ada makhluk seperti ini. Itu Bu. Ada makhluk seperti ini Bu. Iya kayak gitu tuh. Anak saya itu Gimana? anak saya yang suka liatin kayak gitu di situ. Oh ini Bu. Ya Iya, sudah dilihat di sana di sampean situ. Bu. Iya, anak saya. Astagfirullahaladzim. Di situ di belakang. Oke, oke. Di belakang. Oke, ibunya sama masnya tenang ibu. Ya, ini coba kita selesaikan di sini. Wahai makhluk, kenapa kamu berada di sini dan mengganggu mereka? Ha? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia malah menghilang loh. Oh iya dik. Kemana lagi? Astagfirullahaladzim. Di mana diri kamu, ha? Baik makhluk keluarlah. Allahu Akbar. Di mana diri kamu? Enggak ada makhluk itu dik. Kemana? Nggak ada? Enggak ada. Astagfirullahaladzim. Hah? Kenapa Bu? Di depan tuh ada Allahu Akbar. burung itu di depan tuh. Kok warnanya Ada hitam? kuntilanak itu yang ganggu anak saya itu kali. Oh iya iya. Oke. Oke, Bu, yang Mas, tenang ya, Bu, yang ya. tenang ya. Mas, Oke Mas. jangan takut, Jangan Mas. takut Mas. Ada kami Mas. Iya. Kasih anak saya tuh Iya. lihat itu Bu jagain anaknya Bu tolong Bu. Ibunya Iya, tenang, Bu, jagain ya. Jagain anaknya. anaknya aja Bu. Masnya atur nafas yang teratur Mas. Tarik nafas, coba tarik nafas pelan-pelan. Iya. Tarik nafas. Ini Buang nafas pelan-pelan Mas. Kaget ini Mas yang ngeliat makhluk seperti ini Iya soalnya. Dik. Apa maksudnya mau datang sini? Astagfirullahaladzim. Oke, ibunya sama masnya yang tenang. Kami di sini insya Allah permasalahannya bisa terselesaikan Bu. Ya tolong itu. Iya Bu, yang tenang ya Bu. Assalamualaikum. Kenapa kalian ini berada di sini berkomplotan? Apa gara-gara kalian ini adalah kiriman dari
para dukun yang sudah membuat Mas Danu menjadi seperti ini? Astagfirullahaladzim. Diam saja, diam. Iya, dia tidak ingin berbicara. Iya. Baiklah. Apa kemauan kamu sekarang? Saya kunci dulu. Bismillah. Akan saya masukkan diri kamu ke raga saudara saya untuk mengorek informasi dari diri kamu. Lihat saudara, wajahnya hancur banget. Astagfirullahaladzim. Sampai Bahkan, iya loh. Bahkan parah banget kelihatan. Ya Allah. Oke. Mas Budi. Iya. Coba kita masukin ya. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Pulang saja dirimu dari sini. Pulang? Iya. Mohon maaf, belum terselesaikan permasalahannya di sini. Diriku Dan kami tidak akan pulang. ada di sini hanya dengan perintah supaya dirimu tidak menyembuhkan manusia itu. Astagfirullahaladzim. Dengarkan Mas, Bu, bahwa sebenarnya emasnya ini dihalang-halangi oleh beberapa makhluk supaya tidak kunjung sembuh, Bu. Allahu Akbar. Dan diriku akan selalu menghalangimu. Akan selalu menghalangi kita. Jangan berani-berani menyembuhkan manusia itu. Kenapa? Kan dia itu kan sudah disembuhkan oleh Tuhan kamu. Kenapa Tuhan kamu justru membuat Mas Danu menjadi jatuh sakit seperti ini lagi? Itu kesalahan ibunya sendiri. Kesalahan dari ibunya? Kenapa dari ibunya? Kau tak perlu tahu. Intinya kau tidak usah menyembuhkan manusia itu saja. Akui saja, pasti akibat karena tidak diberikan kambing kendik begitu. Rupanya kau sudah mengetahuinya. Ya, saya mengetahuinya dari mereka. Mereka berbicara seperti itu kepada kita. Seharusnya anaknya sudah disembuhkan. Ibunya harus memberi syarat kepada tuanku. Tapi Tuhan kamu itu memberikan syaratnya ketika emasnya sudah sembuh. Awalnya dari ibunya sendiri berkata bahwa dukun itu hanya ingin dibayar seikhlasnya saja. Ketika sudah dibayar kok malah persyaratannya ada-ada saja, disuruh mencarikan kambing kendit lah. Yaitu Tuhan kamu sendiri yang sudah salah loh. Itu memang syarat dari tuanku yang harus diberikan oleh ibu ini. Tapi dia tidak bisa. Oh begitu. Tapi alangkah baiknya dibicarakan sedari awal ketika ingin mengobati emasnya. Jangan ketika sudah sembuh baru ngomong ada persyaratannya. Itu sama saja Tuhan kamu itu ingin menumbalkan satu keluarga ini. Sudahlah, kau tidak usah seperti pahlawan seperti itu mau menyembuhkan manusia itu. Tidak. Karena ibu ini sudah salah. Tapi Tuhan kamu jangan menolong setengah-setengah dong. Masa sudah menyembuhkannya malah disuruh memberikan ini itu sama saja kalian itu menolong dengan pamrih. Kalian ingin diberikan imbalan lebih oleh mereka, sedangkan mereka ini tidak mampu untuk membayar persyaratan tersebut. Tetapi diriku hanya menjalankan perintah saja dan tidak berani untuk melanggar apa yang diucapkan oleh tuanku. Astagfirullahaladzim. Oh, kamu bisa menyerang juga ya? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Wadutar wa wijaya. Allahu Akbar. Sebenarnya mengapa kau ingin sekali menyembuhkan manusia itu? Kamu harus tahu, umat manusia itu diciptakan di dunia ini itu untuk menjadikan khalifah, pemimpin di bumi. Tentu harus memiliki fisik yang sehat. Kalau sakit-sakitan terus seperti ini, kamu sudah menghalangi di mana dari kerezekiannya mereka. Diriku tidak mengerti karena diriku hanya ditugaskan saja. Ya, mau itu ditugaskan atau tidak, kamu dan Tuhan kamu itu sudah salah. Lalu bagaimana diriku? Apa aku harus melanggar apa yang dikatakan Tuanku? Ya tentu, lebih baik kamu hindari Tuhan kamu.
dan jangan mengganggu keluarga ini lagi, terutama kepada umat manusia yang lain. Begitu. Untuk apa sih kamu seperti ini, diperbudak oleh Tuhan kamu, sehingga kamu menuruti perkataan dari Tuhan kamu? Akibatnya apa? Karena gagal mendapatkan kambing kendit, nyawa yang menjadi taruhannya. Astagfirullah. Itu sangat tidak baik. Bila mana diriku mengikutimu, tetap masih ada makhluk lain kiriman dari Tuanku untuk mengganggu manusia itu. Iya, tadi saya sudah melihatnya. Makhluk yang berwujud berwarna biru itu, bukan? Iya, dialah sangat ganas ditakuti oleh makhluk dari semua makhluk, di mana makhluk itu adalah junjungan dari Tuanku. Oh, begitu rupanya. Iya. Berarti memang dari makhluk biru itu yang ingin secepatnya untuk diberikan kambing kendit, begitu? Dialah yang akan menagih janjinya dari ibu ini. Begitu. Ya sudah, lebih baik kamu saya kunci dulu. Tenang saja. Oh, dia mau menyerangku. Saya sudah memagari kamu. Sepertinya Tuanku mendengar apa yang kukatakan kepadamu. Oke, tenang. Saya pagari dulu diri kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Batu Dharma Wijaya, Allah. Dia menyuruh makhluk lain untuk menyerangku. Sudah, tenang saja. Kamu sudah tidak akan bisa diserang lagi. Kalau boleh tahu, apa itu di tanganmu? Ini maksud kamu? Iya. Nah, ini adalah Batu Dharma Wijaya. Sepertinya diriku terikat oleh batu itu. Ya, supaya kamu itu tidak diserang terus oleh junjungan kamu dan juga si dukun tersebut. Terima kasih, kau sudah membantuku sehingga diriku tidak diserang oleh mereka. Sama-sama. Tapi untuk kedepannya, karena kamu sudah menjadi target mereka, jalan kamu satu-satunya yaitu bertobat. Baiklah, lebih baik diriku mengikuti perkataanmu. Ya, karena dari tobat kamu tidak akan mengganggu umat manusia dan kamu akan mendapatkan kebebasan. Iya. Ya sudah, begini. Ikuti perkataan saya supaya kamu itu benar-benar bertobat. Ucapkan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba aminkan. Nah, tuh tangan kamu sudah bisa bergerak lagi, bukan? Iya. Diriku sudah terbebas dari yang kau kunci tadi. Ya sudah. Sekarang dan untuk kedepannya jangan mengganggu umat manusia lagi. Iya, diriku berjanji dan tidak akan mengganggu mereka lagi. Bagaimana perjanjiannya supaya saya bisa mempercayai ucapan kamu? Diriku akan mengikuti semua yang kau katakan. Ya sudah, diriku akan membuktikan kepada mereka bahwasanya diriku akan meninggalkan mereka. Oke, saya pegang kata-kata kamu. Iya. Dan jika kamu melanggarnya, kamu akan lebur dengan sendirinya. Tidak akan. Ya sudah. Silakan kamu keluar dari raga saudara saya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini ada ini, Mas. Oke. Ya. Wahai makhluk, kamu Dekat dulu, Bu, sini, Bu. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahu Akbar. Ya Allah. Kok berubah sih? Astagfirullahaladzim. Tolong itu anak saya kenapa itu ada perempuan lagi. Iya, ibunya yang tenang ya, Bu. Dekat dulu, Bu. Ini saya berbahaya, Bu. Iya. Itu gimana itu? Iya, Bu, ya tenang ya, Bu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mas Budi, coba tarik itu. Masnya disuruh ke sini. Bahaya kalau di situ. Sini, Mas. Pindah duduk sini aja, Mas. Takutnya kenapa sih? Di sini duduk di sini maksud saya. Oke. Banyak sekali yang mengincar Mas Dano ya. Akibat kenapa?
Lihat, akibat tidak diberikan kambing kendit, kalian para makhluk senang sekali datang ke sini untuk mengganggu Mas Danu dan juga ibunya. Salah dia. Salah dia. Apa salah dia? Dia hanya ingin mencari kesembuhan, bukan untuk mencari kesesatan seperti kalian. Seperti Tuhan kamu. Baiklah, saya kunci diri kamu terlebih dahulu. Sudi, ini saya masukin ke raganya sampean. Iya. Oke. Apa? Tadi kamu bilang apa? Kamu nggak sadar diri. Kamu itu yang seperti itu seharusnya, bukan kami. Kamu sudah mengganggu umat manusia. Kami ini manusia yang ingin hidup tenang, bukan ada gangguan-gangguan makhluk iblis seperti kalian. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah. Siap ya, Mas Budi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Diriku tidak akan peduli kepada manusia itu. Begitu. Tidak akan. Percuma. Kamu tidak akan bisa. Berani menghalangiku untuk menyakiti manusia itu. Sebentar Mas, saya pakari dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tarik nafas terus ya, Masnya ya. Berani sekali dirimu menghalangiku untuk melukai manusia itu. Kamu yang sudah macam-macam kepada umat manusia, bukan kami. Diriku tidak akan lepas dari manusia itu dan selalu akan menyakitinya. Kamu hanya ingin menyakiti Masnya begitu? Iya. Apa mau kamu supaya dia itu menjadi tumbal begitu? Tumbal dari kalian? Iya, itulah tujuanku. Astagfirullahaladzim. Menggantikan janji dari ibunya yang tidak ditepati. Ya Allah. Sampai segininya ya mereka ini. Lantas di mana itu makhluk yang berwarna biru tadi? Kenapa tergantikan oleh diri kamu? Itu bukan urusanmu di mana dia. Lebih baik kau menyingkir saja. Mohon maaf, saya tidak akan menyingkir. Masih sempat-sempatnya kamu menyerang ya. Saya cabut saja ilmu kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Berani sekali kau mencabut semua ilmuku. Ini jika tidak saya cabut, kamu masih akan tetap kekeh untuk memberontak. Kenapa diriku terikat seperti ini? Sudah, sia-sia saja, membuang-buang tenaga kamu saja. Kamu sudah menjadi seperti ini, ya sudah. Kamu tidak usah berkeliaran lagi. Baik Tuhan, umat manusia. diriku tidak akan mendekat perkataan manusia ini. Dan diriku akan berusaha untuk menyakiti manusia itu. Apakah itu perintah dari dukun tersebut atau bagaimana? Iya, itu perintah dari tuanku. Dari mana tuan kamu itu berasal? Tentunya jauh dari kawasan ini. Beritahu saja di mana. Di daerah Jawa Timur. Jawa Timur, begitu. Lantas di mananya? Saya butuh informasi yang lengkap dari diri kamu. Dia berasal dari Lamongan. Begitu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini kursi menghalangi, saya ingin memagarinya, malah justru dileburkan. Sini bangun dulu maksudnya. Jadi kurang lebih makhluk itu malah dileburkan oleh tuannya sendiri. Astagfirullah. Dia mengatakan apa nih? Ini dia memberikan informasi sedetail itu, di mana keberadaannya. Dia malah dileburkan. Sepertinya dukun itu tidak terima nih. Mungkin saja. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya sudah, begini. Ini sih alhamdulillahnya emasnya sudah saya pagari. Iya. Kini kita harus mencari makhluk yang berwarna biru tadi. Oh iya, kita harus mencarinya. Yang tadi sempat menampakkan di. Iya. Ibunya tidak perlu khawatir ya Bu ya. Emasnya juga tidak perlu khawatir. Monggo ibunya duduk dulu di sini aja nggak apa-apa Bu. Dampingin anaknya. Sini sebelah sini Bu, lewat sini. Moga di situ aja Bu, duduk di situ. Ya Allah, sampai seperti ini nih.
Ini kita harus mencari pelakunya terlebih dahulu ini. Kasihan itu. Iya, makhluk yang berwarna biru begitu. Ibunya tidak perlu khawatir Bu ya. Kita akan mencari keseluruhannya begitu. Ini saya mohon izin untuk mengecek ke belakang ya Bu ya, nggak apa-apa Bu? Silakan. Ya. Mohon izin ya Bu. Ya, silakan. Ayo Dik, kita cek ya keseluruhan Dik. Saya penasaran di pintu ini kan Dik. Ya Mas Budi jangan asal buka. Astagfirullah. Kan? Ngeyel sih sampean Mas Budi. Saya Astagfirullah. penasaran, Dik. Ya Allah. Kenapa itu di situ, Dik? Ya Allah. Bismillah. Tidak akan saya lepaskan. Lagi pula, kamu ini adalah junjungan dari dukun tersebut. Lagi pula, kamu bukannya sudah meminta kambing kentit kepada mereka? Untuk apa? Nah, saya harus mencari tahunya supaya terselesaikan semuanya permasalahan di sini. Saya tidak akan pergi. Mau sampai kapanpun kamu berbicara seperti itu, saya tidak akan pergi. Kamu harus bertanggung jawab. Tadi kamu sudah mencoba untuk menyerang Mas Danu, mencoba untuk mencekiknya, dan mencoba untuk membuatnya sakit-sakitan seperti ini. Itu sudah 3 hal yang sudah sangat berdosa sekali. Kamu tampak gagah berwibawa, tapi kelakuan kamu itu berbeda sekali. Lepaskan saya. Saya tidak akan melepaskan kamu. Jangan lepaskan Dik. Ini sangat membahayakan waktu ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahu Akbar. Diriku tetap menagih janji dari orang tua anak itu. Oh, masih tetap kekeh. Lihat dari perbuatan-perbuatan kamu. Kamu sudah Jangan macam-macam kepadaku. Kamu sudah melemburkan salah satu bawahan kamu, dan kamu sudah hampir saja membunuh makhluk berjubah hitam seperti wanita itu. Karena diriku mendengar dia berkata Tuanku, sehingga diriku meleburkannya. Apa kau tak terima itu? Tidak. Kamu tampang berwibawa seperti ini, tapi kenapa sifat kamu sangat jahat sekali? Karena diriku hanyalah menjalankan perintah dari Tuanku untuk menagih janji dari orang tua anak itu. Mau itu perintah atau bukan, kamu bersama Tuhan kamu. Si dukun tersebut sudah salah. Jangan berani dirimu menghalangiku. Wah, hebat betul. Ya Allah. Sudahlah, kau tidak usah mencampuri apa yang kulakukan kepada ibu dari anak itu. Tapi kamu sendiri juga udah ikut campur dengan urusan umat manusia. Bagaimana tidak, kami harus turun tangan di sini secepatnya untuk menyelesaikan permasalahan di sini. Sebenarnya diriku hanya menagih janji saja kepada ibu itu. Menagih untuk janji. mengasih kambing kendit kepada tuanku. Jika tidak dikasih, apa nanti akan yang terjadi kepada mereka? Tentunya anak itu akan celaka. Celaka. Jadi kalian itu berencana untuk membuat emasnya menjadi tumbal begitu? Ya, itu memang benar. Kan. Astagfirullah ya Allah. Itu kamu sama saja sudah mencoba untuk merenggut nyawanya dong. Menggantikan apa yang kalian inginkan. Itu sangat tidak baik. Tidak baik menurutmu. Tetapi itu sudah dari tugasku. Mau itu tugas kamu, mau itu bukan tugas kamu, kamu perlu tahu, kamu berbeda alam dengan kami. Kamu itu lebih baik berada di tempat kamu, di alam kamu sendiri. Jangan mengganggu dan mengusik alam umat manusia. Percuma saja kau berucap seperti itu. Diriku tidak akan mempan. Begitu. Atau jangan-jangan memang
Di alam kamu itu tidak ada yang apa yang ingin kamu lakukan, apa yang ingin kamu inginkan, sehingga kamu mencoba untuk mengganggu kehidupan dari umat manusia, begitu? Iya. Dengan alasan kalian itu akan menyembuhkan orang-orang tersebut. Ketika sudah sembuh, kedepannya nanti kalian akan memberikan persyaratan, dan persyaratan itu harus dilakukan. Jika tidak, maka mereka akan menjadi tumbalnya. Iya, memang itu harus. Bila mana manusia itu mengingkari, akan kudatangi dan kucelakai. Kalian menolong setengah-setengah. Kalian benar-benar sangat keji sekali, termasuk dukun tersebut. Begini saja, saya ingin kepada diri kamu untuk tidak usah mencoba mengganggu mereka lagi. Saya akan mengembalikan kamu ke alam kamu sendiri. Begini, bagaimana? Mengembalikan bagaimana yang kau maksud? Ya, mengembalikan supaya kamu tidak usah mengusik umat manusia lagi. Tetapi bagaimana dengan perjanjianku dengan tuanku? Akan saya putus perjanjian kamu dengan Tuhan kamu. Tetapi diriku tidak mau. Diriku akan selalu mengikuti tuanku. Apa yang diperintahkan harus kulaksanakan. Begitu. Kamu sudah benar-benar ibaratnya setia dengan Tuhan kamu, si dukun tersebut. Itu harus. Baik. Karena diriku sudah mengabdi dengannya sudah lama. Mengapa kamu tidak mengabdi kepada yang sudah menciptakan kamu? Siapa memang yang menciptakanku? Yaitu Tuhan ataupun Allah Subhanahu. Diriku tidak mengenalnya. Kamu tidak mengenali itu wajar. Karena kamu dari lahir itu diciptakan dari api untuk mengganggu umat manusia. Tapi perlu kamu tahu, tidak semua bangsa-bangsa seperti kalian itu adalah makhluk-makhluk yang jahat. Banyak kok makhluk seperti kalian yang memiliki sifat yang baik. Tetapi diriku bukan begitu. Diriku harus menjalankan perintah yang sudah ditugaskan. Apakah kamu tidak ingin mencoba menjadi lebih baik? Begitu. Lebih baik bagaimana? Supaya kamu mengenal siapa itu Tuhan. Siapa itu yang sudah menciptakan kamu. Apa itu junjunganmu? Daripada kamu seperti ini dan menganggap umat manusia itu sebagai bahan untuk pengabdian kalian, itu sudah salah. Tetapi diriku tidak bisa lepas dari ikatan tuanku. Saya bisa melepaskannya, bagaimana? Tetapi diriku menolaknya. Bagaimana ini? Kamu tidak ingin mencoba untuk saya lepaskan dan kamu malah justru menolaknya. Tidak. Diriku harus menagih janji kepada manusia itu. Tapi kamu harus tahu, Tuhan kamu itu hanyalah sebutir debu di mata Sang Maha Pencipta. Kau jangan merendahkan tuanku. Saya tidak merendahkan. Sebagai bukti, ada yang lebih tinggi dari Tuhan kamu. Akan saya buktikan. Apa yang mau kau lakukan? Wahai Batu Dharma Wijaya, Allah Akbar. Apa itu di tanganmu? Ini. Kenapa tiba-tiba mataku perih seperti ini? Kan sudah saya katakan, di atas langit itu masih ada langit. Aduh. Ini belum seberapa dari kuasa Allah. Jauhkan yang sebenarnya. Baiklah, akan saya jauhkan. Kenapa diriku melihat benda di tanganmu? Mataku tiba-tiba sakit. Sebenarnya apa itu? Ini adalah batu Dharma Wijaya. Batu apa itu? Batu yang sudah diberikan oleh Kanjeng Nyai, yaitu Nyi Roro Kidul. Nyai, ampun. Angkat kepala Anda. Memang ampun kepada yang sudah menciptakan kamu, jangan kepada kita. Sudah saya katakan, ini hanya sebutir debu saja. Kami hanya sebutir debu di atas. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Begini saja, sebelum pintu tobat itu tertutup, saya bisa membantu kamu. Bagaimana? Begini, kamu cukup ikuti perkataan saya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Tetapi bagaimana dengan perintah Tuhanku? Perintah Tuhan kamu akan saya cabut saja. Gimana? Iya, diriku mau. Sekarang sudah berubah pikiran, benar? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Batu Dharma Wijaya, cabutlah perjanjian dan hubungan makhluk ini dengan Tuhannya. Allahu Akbar.
Bagaimana Ya. sekarang? Diriku sudah merasakan itu manusia. Alhamdulillahirrabbilalamin, jika kamu sudah merasakannya. Dan apa yang kau inginkan dariku sekarang? Yang aku inginkan dari diri kamu itu, ya kamu itu bertobat saja. Bagaimana diriku untuk mengenal bertobat? Kamu ingin mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, bukan? Iya, Ya sudah, kamu cukup ikuti perkataan saya untuk mengucapkan kalimat syahadat. akan aku ikuti. Auzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillah Minasyaitonirrajim. minasyaitonir Nirrajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. illallah Wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Aminkan seperti saya. Alhamdulillah. Sekarang kamu sudah tenang, bukan? Iya, ternyata ucapanmu lah sangatlah benar. Diriku sudah merasakan itu manusia. Sekarang hapus semua perjanjian yang sudah kalian lakukan kepada ibunya, yaitu kambing kendit tersebut. Hapuslah sekarang. Baiklah, akan aku lakukan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang begini. Sekarang tinggal kamu cobalah untuk menyembuhkan dari penyakitnya Mas Danu yang sudah kalian kirim. Baiklah, akan aku sembuhkan kembali manusia itu. Ya, silakan. Gimana, Mas? Alhamdulillah udah kebaikan ini udah ini udah hilang. Udah hilang, iya loh. Alhamdulillah. Danu, kamu udah sehat, udah sembuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Udah nggak menggigil, Masnya? Udah rasa sakit mungkin udah hilang gitu. Udah hilang begitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sembuh seperti biasa. Iya, alhamdulillah. Nggak ada bekas-bekasnya. Iya, nggak seperti tadi. Iya, begini, Masnya sama ibunya tunggu di sini dulu ya. Ini saya belum selesai soalnya. Baiklah, saya mengucapkan terima kasih kepada diri kamu karena kamu sudah benar-benar menepati janji kamu. Iya, manusia. Apa yang kau inginkan sudah aku turuti. Kalau boleh tahu siapa nama dukun tersebut? Dia bernama Aryo. Aryo ya. Iya. Ki Aryo. Ini sudah. Saya akan memberikan energi batu Dharma Wijaya ini kepada diri kamu untuk mencoba membuat dia itu sadar dengan apa yang sudah dia lakukan. Cobalah untuk menobatkannya. Bagaimana? Ya, diriku akan menyampaikan kepada dia. Tapi kamu jangan menggunakan kekerasan ya. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai batu Dharma Wijaya, Allahu Akbar. Ingat, jika perbuatanmu menyimpang, kamu akan lebur dengan sendirinya. Tidak akan. Akan kusampaikan pesanmu kepada dia. Baiklah, silakan kamu keluar dari raga saudara saya. Ya. Mas Yudi, ayo Mas Yudi. Astagfirullahaladzim. Gimana dik Mas Andik? Alhamdulillah dari makhluk tadi itu Iya. berhasil bertobat, dan saat ini kita tinggal nunggu informasinya karena saya memerintahkan dia untuk mencoba menyadarkan dari mantan tuannya itu. Ya syukurlah kalau gitu. Namanya si Ki Aryo tadi. Ki Aryo, dukunnya itu. Ya udah, pegang dulu Mas Yudi. Apa yang terjadi? Coba kita bergegas. Ayo. Alhamdulillah. Udah benar mendingan Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasa hilang. Alhamdulillah, saya turut senang. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ini anak saya udah sehat. Alhamdulillah. Seperti biasa. Terima kasih. Oke, sama-sama, Bu. Semuanya anak saya bekas Mas Hendrik itu udah sembuh seperti biasa. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Ya, untuk kedepannya buat ibunya sama masnya, kalau bisa ya jangan ke tempat dukun kalau misalnya ada masalah-masalah lah. Karena kan kita nggak tahu
orang itu apakah baik atau tidak kan kita nggak tahu. Contohnya seperti tadi, baik di depan mata, kemudian di belakangnya menusuk, benar kan Bu? Iya. Jadi anaknya sakit-sakitan karena tidak mengikuti persyaratan yang sudah diberikan oleh dukun tersebut. Namanya Ki Aryo ya? Nama dukunnya? Iya. Benar ya, namanya Ki Aryo. Ki Aryo. Oke, tidak apa-apa. Berarti benar ini maksudnya. Benar ya, Hendrik, ya? Dikatakan dari makhluk tadi. Makhluk tadi ya. Ya sudah, ini kita tinggal menunggu informasi dari makhluk tersebut, Ya, apakah dia berhasil atau tidak. Tapi menurut saya pribadi 100% insya Allah dia akan bertobat. Iya, Hendrik, betul. Insya Allah. Mungkin agak lama juga menunggu informasi dari dirinya, Iya. tapi kita tetaplah berada di jalan yang benar saja. Betul sekali. Itu, Insya Allah kalau dari makhluk tersebut sih, dia itu kelihatan berwibawa. Iya, benar. Dia itu masih bisa menyadarkannya begitu. Iya. Ya alhamdulillah masnya sama ibunya sudah terselesaikan permasalahannya. Intinya ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Ambillah pembelajaran yang bisa dipetik dari video ini. Jadi hanya itu yang bisa kami sampaikan. Saya Hendrik dan juga Mas Budi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.